Halo teman-teman dan Pak Anggit, nama saya Dionis Satya Nugraha Wicaksono. Dan pada video hari ini saya akan menjelaskan materi sistem koordinasi dan juga kasus yang diberikan oleh Pak Anggit. Baik, juga sebelum kita masuk dalam kasus ini, ada kosakata yang mungkin kita kurang familiar. Nah, kita harus tahu dulu apa itu impuls dulu. Nah, impuls itu ya pengertiannya rangsangan. Reseptor itu jadi menerima, receive menerima. Nah, reseptor ini tugasnya kayak menerima impuls berbentuk kayak suara yang diterima oleh kuping atau bau yang diterima oleh hidung. Dan ada kosakata lagi yang satu yaitu efektor. Efektor itu dari yang artinya juga efek, jadi mengefek atau mendampakkan seseorang atau sesuatu. Efektor itu lagi apalagi ya, bisa dalam bentuk kelenjar dan otot. Kalau otot misalnya membuat orang pukul orang atau menendang orang, atau kalau kelenjar itu adrenalin yang dihasilkan oleh adrenal. Jadi lebih singkatnya adalah impuls itu rangsangan, reseptor itu panca indera agar menerima impuls, dan efektor adalah hasil yang dikeluarkan setelah menerima impuls itu dalam berbentuk otot atau juga kelenjar. Dan sebelum kita lebih mendalam pada kasus yang diberikan oleh Pak Anggit, mari kita tahu dulu dasar-dasar sistem koordinasi. Yang pertama, dalam sistem koordinasi ada tiga tipe saraf yang membuat impuls itu berjalan hingga ke efektor. Yang pertama adalah saraf sensorik. Nah, saraf sensorik ini yang mengantar impuls ke pusat saraf. Ada lagi saraf kedua adalah saraf konektor. Saraf konektor ini biasanya terletak pada pusat saraf. Fungsinya saraf konektor adalah menghubungkan saraf sensorik dan juga saraf motorik. Sekarang terakhir adalah saraf motorik. Saraf motorik adalah mengantar impuls yang dari pusat saraf ke efektor. Nah, itu lebih simpelnya itu. Di sistem koordinasi ada dua tipe gerak, yaitu gerak tak sadar dan gerak sadar. Gerak sadar adalah gerak kemampuan kita agar otak kita bisa menerima impuls yang diberikan oleh reseptor. Kalau gerak tak sadar itu adalah gerak atau gerak refleks yang impulsnya itu pergi ke tulang belakang sumsum karena tidak punya waktu yang cukup untuk ke otak, sehingga ia pergi ke tulang belakang sumsum untuk mempercepat prosesnya ke efektor. Yang pada kasus ini adalah jalur refleks, dan dalam kasusnya adalah seorang dikageti oleh temannya dan tiba-tiba orang yang dikageti itu mukul orang yang kagetin. Nah, ini tentunya gerakan tak sadar karena dari soalnya aja udah tak gerak refleks. Di sini pertama-tama orang menerima impuls dari orang yang kagetin. Kita namain aja yang ngagetin tuh Jibril dan yang dikagetin itu Arvel. Halo guys, aku Jibril dan hari ini kita akan ngeprank Arvel. Jadi Jibril mengagetkan Arvel dan Arvel menerima impuls suara dari Jibril oleh pendengarannya, oleh telinganya, dan juga menerima sentuhan dari pundaknya. Nah, impuls-impuls ini akan turun dan dibawa oleh neuron dan melalui saraf sensorik. Nah, kan ini kasusnya adalah gerak refleks, sehingga impuls akan pergi ke pusat saraf tulang belakang sumsum. Nah, di tulang sumsum ini adalah tempat di mana impuls itu akan diperintahkan, tapi dengan waktu yang cepat. Dan di sini ia akan melanjutkan perjalanannya lagi melalui saraf konektor, terus ke saraf motorik. Nah, habis impuls ke saraf motorik, ia akan ke efektor dan menghasilkan kelenjar dan otot. Nah, di ototnya itu akan menggerakkan otot tangan dan juga menghasilkan kelenjar
adrenal yang bagian medula, sehingga detak jantung Arvel akan meningkat dan juga sel respirasi semakin meningkat. Nah, dan juga di kasus ini Arvel juga memukul Jibril dengan otot tangannya. Semoga penjelasan singkat ini bisa dimengerti dengan baik. Terima kasih Pak Anggit dan teman-teman. Maaf atas kata-kata kesalahan yang saya telah sebut. Mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Dadah.